Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan belajar materi baru di chapter 2. Judulnya adalah Cause and Effect. Ini ada di LKS halaman 19. Nah, yang pertama kita akan belajar tentang the definition of cause effect. Kalau dalam bahasa Indonesia ini artinya adalah sebab dan akibat. Nah, what is cause effect? Cause effect itu adalah when one event atau the cause makes another event happen atau the effect. Jadi sebab akibat itu adalah ketika satu kejadian membuat kejadian lain itu terjadi. Nah, seperti pada gambar, di situ ada gambar suatu pohon ya, ada akar, ada cabang-cabangnya gitu. Nah, akar di sini bisa kita sebut sebagai cause atau sebab. Nah, ketika ada sebab terjadi, pasti ada kejadian yang lain terjadi, betul? Nah, kejadian yang lain terjadi itu disebut sebagai effect. Nah, kalau ada satu cause, maka efeknya bisa terdiri dari beberapa. Bisa satu, ataupun bisa tiga, gitu. Jadi, intinya cause effect itu artinya adalah ada sebab, ada akibat. Selanjutnya, cause and effect or effect definition. Effect sama effect di sini tuh sama ya anak-anak. Ini artinya adalah sebab gitu. Nah, yang pertama kita bahas tentang cause. Cause itu adalah why something happen. Kenapa sesuatu itu terjadi? Itu sebab. Terus yang kedua pengertiannya adalah reason or motive for an action. Jadi sebab itu adalah suatu alasan atau suatu motif atas suatu aksi gitu. Terus yang ketiga adalah happen first. Jadi sebab itu selalu terjadi pertama kali, kemudian disusul oleh effect. Oke, selanjutnya effect or effect di sini artinya sama ya, yaitu akibat. Pengertiannya adalah what happen. Apa yang terjadi ketika suatu cause itu terjadi duluan? Nah, itu effect. Kemudian bisa disebut juga sebagai result atau hasil, atau juga bisa kesimpulan dari suatu aksi yang telah terjadi sebelumnya. Yang ketiga, happen due to a cause. Terjadi karena suatu sebab gitu. Jadi itulah pengertian singkat tentang cause maupun effect. Selanjutnya di sini akan Bu Anis bahas rinci tentang ketiganya ya. Jadi kalau cause itu kan artinya sebab ya. Nah, sebab ini ternyata bisa disebabkan oleh noun atau kata benda, atau bisa juga disebabkan oleh verb, kata kerja. Kita lihat pada kalimat ini. The cause of the accident was a flat tire. Penyebab dari kecelakaan adalah ban kempas atau ban bocor. Nah, ban bocor di sini bertindak sebagai noun, sebagai kata benda. Jadi ban bocor itu kan suatu benda ya. Jadi karena ban bocor menyebabkan suatu accident gitu. Nah, selain itu, cause itu juga bisa disebabkan oleh verb ya. Nah, contohnya di sini terletak pada kalimat the flat tire caused the car to wreck. Jadi flat tire itu ban kempos. Kenapa ini disebut sebagai verb? Karena di sini dia bertindak sebagai kata kerja. Kata kerja itu berarti sesuatu yang dikerjakan ternyata menyebabkan kejadian yang lain gitu kan. Kejadian yang lainnya apa? Ya the car to wreck gitu. Jadi karena ban kempes menyebabkan mobilnya kecelakaan gitu maksudnya. Jadi cause itu bisa disebabkan oleh noun ataupun verb. Yang kedua tentang effect. Effect itu artinya adalah akibat, tapi lebih spesifik lagi akibatnya ini disebabkan oleh noun. Seperti ini, the snowstorm had an effect on his mood. Snowstorm itu berarti badai gitu ya. Mempunyai efek atau mempunyai akibat pada moodnya. Nah, snowstorm di sini bertindak sebagai noun atau kata benda yang bisa mengakibatkan efek pada moodnya, gitu maksudnya. Nah, yang ketiga nih, affect. Ini artinya mengakibatkan, tapi mengakibatkannya itu disebabkan oleh verb gitu ya. Contohnya, the snowstorm affected his mood. Badai mengakibatkan moodnya gitu. Jadi snowstormnya ini bertindak sebagai kata
kerja gitu, yang mengakibatkan apa? Mengakibatkan his moodnya gitu berubah gitu. Jadi cause itu disebabkan oleh noun or verb, affect itu disebabkan noun, sedangkan affect itu disebabkan oleh verb yang terjadi, sehingga bisa mengakibatkan kejadian yang lain juga terjadi kemudian gitu. Oke, berikutnya adalah structure of cause and effect. Kalau di sini kalimatnya ada dua ya, polanya berbeda tapi anak-anak. Nah, kita lihat yang ini. If we eat too much every day, ini disebut sebagai cause. Kalau pada kalimat ini, cause-nya kemudian harus diberi tanda koma. Kemudian disusul oleh so. So ini bertindak sebagai signal word. Kemudian juga diikuti oleh effect. Effect-nya adalah we gain weight. Kalau kita makan banyak setiap hari, jadi kita akan gemuk gitu. Nah, berbeda dengan kalimat yang kedua, ini kebalikannya, sangat berkebalikan ya anak-anak. Jadi yang ditulis pertama kali pada kalimat kedua ini adalah effect-nya dulu, we gain weight. Kemudian signal word-nya because, karena apa? Karena kita makan banyak setiap hari gitu. Jadi perbedaannya di sini bisa dilihat dari dua hal. Yang pertama adalah kalimat pertama bisa cause dulu atau effect dulu. Terus yang kedua tanda komanya. Jadi kalau kalimat pertama ada tanda komanya, kalau kalimat pertama ada tanda koma, kalimat kedua tidak ada koma. Kalau kalimat pertama diawali oleh cause, kalimat kedua diawali oleh effect gitu. Jadi pola kalimatnya berbeda struktur gitu ya. Selanjutnya ini ada dialog. Silahkan dibaca sendiri ya anak-anak, ini masih mudah, jadi Bu Anis lewati saja. Oke, tadi kita sempat membahas tentang signal word. Jadi dalam bahasa Inggris itu banyak sekali ya signal word pada cause. Nih, signal word pada cause dan juga signal word pada effects. Kalau kita pakai signal wordnya causes yang ini, maka rumusnya setelah itu harus dikasih seperti rumus kayak gini gitu ya. Kalau kita pakai yang ini, maka kalimat berikutnya harus berbentuk sentence or clause. Nah, untuk yang ini bisa fleksibel tergantung nanti kalimatnya seperti apa. Oke, kalau yang effect ini signal wordnya juga banyak. Kalau kita pakai yang as a result, therefore, consequently, maka kita harus memakai sentence atau clause pada kalimat berikutnya gitu ya. Untuk kalimat yang ini juga sama, ini bisa fleksibel saja ngikutin kalimat soal atau kalimat yang mau kita bikin nantinya. Jadi kurang lebih ini dia merupakan signal word yang bisa digunakan untuk causes dan juga effects gitu. Sama seperti pengertian yang sebelumnya ya anak-anak. Dalam kalimat cause effect, boleh yang ditulis pertama kali itu cause dulu, kemudian bisa effect dulu gitu. Contoh aja nih, misalkan kita pakai kalimat yang because of ya. Because of the rain, therefore I cannot go out from my house gitu. Jadi itu contoh kalimatnya aja. Because of the rain, ini Mbak Anis perjelas ya. Because of the rain, therefore we cannot go out from my house. Nah, misalkan kayak gitu. Jadi bisa digabung ya antara signal wordnya cause dan juga signal wordnya effect gitu. Selanjutnya ya, thanks to. Familiar sekali kita dengan kata-kata thanks, artinya terima kasih ya. Tapi kalau dalam cause effect, thanks to itu artinya adalah karena. Yang pertama nih, thanks to digunakan pada positive situation yang digunakan untuk mengekspresikan cause atau sebab karena sesuatu yang bagus gitu. Sebabnya apa? I can go home safely. Karena apa? Karena GPS gitu. Jadi thanks to ini artinya adalah karena.
tapi digunakan pada situasi yang positif. Kalau yang kedua, thanks to is used in negative way to express cause of something bad. Nah, di sini the children were scared thanks to your shouting. Thanks to di sini bertindak sebagai karena gitu ya artinya. Jadi, nah negative way-nya apa? Negatifnya shouting ini. Jadi karena teriakanmu akhirnya anak-anak ternyata jadi takut gitu katanya ya. Oke, selanjutnya nih ada cara mudah anak-anak untuk menghafalkan begitu banyaknya signal word pada cause effect. Terus pasti kita kan sempat bingung gitu ya, gimana menulis kalimat setelahnya, harus seperti apa kalimat setelahnya. Nah, ini ada cara yang sangat-sangat gampang. Anggap aja kata kuncinya adalah bedot. Bedot itu apa? Bedot itu adalah because of, due to, owing to, dan thanks to. Jadi kalau ada signal word bedot, maka kalimat berikutnya harus diikuti oleh noun, gerund, or pronoun gitu ya. Seperti pada contoh, John was worried because of the rain. Nah, the rain ini bertindak sebagai noun. Terus yang kedua, because of feeling happy, Edward sings loudly. Feeling happy di sini bertindak sebagai gerund. Gerund itu apa? Gerund itu adalah verb in gitu anak-anak. Yang ketiga, it's all because of me he lost everything. Nah, me di sini bertindak sebagai pronoun atau kata ganti. Jadi pronoun dalam bahasa Inggris itu banyak. Ada I, you, they, he, she, it kan ya. Pronounnya bisa kalau misalkan I nih, bisa jadi me, my, mine, myself, kayak gitu-gitu. Jadi kata ganti itu adalah yang menggantikan subjek, artinya sama tapi fungsi dalam kalimatnya berbeda gitu loh. Jadi itulah yang disebut sebagai pronoun. Kayak me nih, asalnya kan I gitu ya, cuman fungsi kalimatnya berbeda tapi artinya ya sama saja gitu. Oke, yang berikutnya ada basif. Basif itu apa? Basif ini adalah because ya, maaf, bisa as, bisa since, bisa for. Jadi kalau kita ketemu signal word basif, maka harus diikuti oleh clause ataupun sentence gitu. Clause itu apa? Clause itu adalah kalimat yang tidak sepenuhnya jadi kalimat. Artinya bisa gantung gitu ya, karena tidak meaningful, karena tidak jadi kalimat masihan. Dilihat dari strukturnya aja, clause itu terdiri dari subjek dan predikat gitu ya, tidak ada objek, jadi kurang meaningful kalau kurang lengkap. Sedangkan sentence itu lebih meaningful karena lebih lengkap strukturnya, ada subjek, ada predikat, ada objek gitu. Nah, ini contohnya, the girl is a smart girl because she is not lazy to study. Nah, she is not lazy to study ini merupakan sentence di mana she itu adalah subjeknya, predikatnya di sini lazy, objeknya adalah study gitu ya. Nah, selanjutnya, apakah because and because of itu berbeda? Jawabannya adalah mereka sama artinya, tapi fungsi dalam kalimatnya berbeda. Yang pertama nih, kalau because itu is a conjunction atau sebagai kata sambung, sedangkan because of adalah sebagai preposition. Nah, selain itu, because and juga because of itu berbeda ya. Kalau because itu harus diikuti oleh clause or sentence, sedangkan because of harus diikuti noun atau gerund atau pronoun. Jadi berbeda meskipun artinya sama. Nah, gimana dengan due to and owing to? Due to itu sebenarnya sinonimnya adalah caused by, disebabkan oleh. Sedangkan owing to itu artinya bisa disamakan dengan because of atau dikarenakan gitu ya. Kita lihat contoh kalimatnya. Pembatalan penerbangan disebabkan oleh angin. Kalau kalimat sebelahnya, penerbangan di-cancel karena angin yang tinggi. Jadi due to sama owing to itu agak berbeda gitu ya.
tapi kurang lebih sama gitu anak-anak. Mungkin penerapan pada kalimatnya saja yang perlu benar-benar diperhatikan detailnya gitu ya. Kalau di itu lebih kepada artinya caused by, kalau owing itu lebih ke because of artinya. Seperti itu. Nah, selesai materi hari ini. Kalau ada pertanyaan silahkan tanya aja ke Bu Anis gitu. Oke, berikutnya ini ada pertanyaan 5 saja tentang materi yang sudah kita bahas sebelumnya. Silahkan anak-anak tulis ini 5 pertanyaannya di buku tulis, kemudian dijawab di buku tulis juga. Untuk pertemuan berikutnya akan kita bahas jawaban yang benar tentang materi ini dan juga pertanyaan-pertanyaan ini. Oke, thank you for your attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.